Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sampean semua sering berzikir. Ada yang zikirnya itu lafalnya Allah, Allah. Ada yang berzikirnya juga lain. Bagaimana? Ya, lafalnya La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Jadi ada perbedaan rupanya. Ada yang berzikir Allahu, 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 Allah. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sampean itu rupanya agak bingung. Akhirnya bertanya-tanya, mana yang lebih utama, zikir Allah Allah, juga zikir la ilaha illallah. Itu yang utama yang mana? Begini loh, berzikir sampean, la ilaha illallah. Ada yang begitu kan, yang artinya tidak ada Tuhan kecuali Gusti Allah. Itu kalau la ilaha illallah. Adalah merupakan zikir sampean. Yang sering sampean pakai begitu ituan, itu juga sering dipakai orang-orang yang dikatakan masih ahli syariat. Zikirnya la ilaha illallah, sampean itu sampean sarujuk digolongkan masih tingkatan zikir sampean sebagai tingkatan zikirnya orang-orang syariat. Itu ahli syariat begitu zikirnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah, ngerti ya? Ya begitu masih zikirnya orang-orang ahli syariat. Tetapi kalau zikir lafal Allahu, 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 Allah itu merupakan zikir sampean yang tentu sampean amalkan juga sarujuk dengan yang telah diamalkan oleh orang-orang ahli hakikat. Jadi termasuk sampean juga golongan orang-orang ahli hakikat kalau zikir sampean Allahu, 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 Allah itu. Nah, dalam zikir la ilaha illallah itu merupakan hal yang utama bagi orang-orang Islam yang umum. Yang masih orang-orang Islam umum itu dalam tingkat yang dasar, masih tingkat bawah. Ini umum dari orang-orang Islam. Tingkatannya masih dasar. Jadi zikirnya masih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Nah, tingkat dasar tetap dipakai karena masih tingkat begitu. Tidak boleh langsung dirubah. Itu nanti mengerti sendiri dengan tingkatan untuk yang lebih atas. Jadi tidak seenaknya terus harus berubah ke tingkat zikirnya orang-orang hakikat, tidak bisa. Nanti lama-lama kalau zikir ini sudah dawam, la ilaha illallah, akan ditingkatkan oleh Gusti Allah sendiri nanti ke tingkatan orang-orang yang ahli hakikat, zikirnya Allah, 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 Allah itu. Nah, sekarang kan masih la ilaha illallah, tingkatan dasar bagi orang-orang yang ahli syariat, zikirnya masih begitu. Itu tidak ada sangkaan nanti biar begitu. Tidak ada sangkaan lagi adanya ketuhanan-ketuhanan yang lain dari makhluk Tuhan. Supaya begitu pengertiannya. Malah zikir jangan dirubah Allah Allah, tetaplah la ilaha illallah karena masih tingkat dasar, masih orang-orang yang umum. Orang dalam tingkat dasar itu la ilaha illallah agar tidak ada sangkaan lagi adanya ketuhanan yang lain dari makhluk Gusti Allah. Ya, ditekankan di situ. La ilaha illallah. La ilaha tiada Tuhan illallah kecuali hanya Gusti Allah tok. Ada di situ penekanan illallah kecuali Gusti Allah. Sebelumnya la ilaha tiada Tuhan artinya masih ada sangkaan bagi orang awam itu. Ada sangkaan di situ adanya Tuhan-Tuhan lain selain Gusti Allah. Biasanya masih melirik, masih meyakini Tuhan selain Gusti Allah berupa Tuhan makhluk. Ya kan? Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Tuhan Gunung, Tuhan Keris, Tuhan Ake, semacam-macam lah. Itu masih kalau tingkatan Islam yang masih begini dasar tingkatnya, itu la ilaha illallah dikirnya. La ilaha tiada Tuhan illallah kecuali Gusti Allah saja. Nah itu ditekankan di situ tiada Tuhan loh, masih melirik pada Tuhan yang lain selain Gusti Allah. Biasa umumnya begitu. Itu loh. Kenapa kok dikirnya masih la ilaha illallah? Itu dasarnya. Dengan demikian maka perlu sekali lagi adanya tekanan pada kalimat
seperti la ilaha illallah itu harus ditekankan terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Lah, penekanannya di situ. Karena apa? Ditekankan itu demi untuk menghindarkan adanya sifat keraguan terhadap Tuhan sampean. Iya, masih ragu kepada Gusti Allah sih. Maka ditekankan illallah, illallah, illallah. Kecuali Gusti Allah saja, kecuali Gusti Allah saja. Ditekankan itu karena masih ada keraguan. Punya sifat ragu terhadap Gusti Allah. Karena di awal ada la ilaha, tiada Tuhan, tiada Tuhan. Artinya masih ada Tuhan yang diyakini selain Gusti Allah. Biasanya begitu, ada sirik-siriknya masih. Karena masih tingkat dasar Islamnya. Ini tingkat-tingkat orang syariat. Masih meyakini ini, masih meyakini itu. Maka tingkatan yang dasar ini adalah tingkatan orang-orang ahli syariat berzikir la ilaha illallah. Demi untuk menghindarkan adanya sifat keraguan terhadap Tuhannya yang tidak bisa dibenarkan menurut agama Islam. Gusti Allah dipastikan jadi Tuhannya. Loh kadang ya. Ada Tuhan lain loh, Tuhan-Tuhan kecil selain Gusti Allah itu ada yang sama yakini. Entahlah pokoknya yakin ke hal itu lagi. Ke yang ini lagi. Nanti kembali kepada Tuhan Gusti Allah. Loh, dicampur-campur masih Tuhannya. Ditekankan terus, harusnya Tuhan hanya illallah kecuali Gusti Allah saja. Supaya benar menurut agama Islam. Kemudian, ada pun zikir sampean. Kalau zikir Allahu, 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 Allah, itu yang diutamakan. Berzikir untuk orang-orang ahli hakikat saja. Itu zikirnya begitu. Karena bagi orang-orang ahli hakikat tidak ada lagi sudah diragukan munculnya sifat ketuhanan bagi makhluknya Gusti Allah. Karena sudah yakin. Yakin sudah pasti kalau tidak ada Tuhan yang lain. Hanyalah Gusti Allah. Maka sudah tidak la ilaha illallah. Sudah tidak ada itu. Sudah cukup Allah, Allah, Allah. Karena sudah pasti Tuhannya diketahui. Sudah diyakini hanya Allah saja. Sudah tidak menoleh ke sini, ke sana. Sudah tidak. Jegrek di situ saja hanya Allah Tuhannya. Tidak ada penekanan lagi karena sudah yakin hanya Gusti Allah Subhanahu wa taala sematalah Tuhannya. Itu bagi orang-orang ahli hakikat. Maka zikirnya lain dengan orang-orang ahli syariat. Zikirnya orang ahli hakikat itu Allah, Allah. Lu pasti Allah saja. Tidak ada yang lain. Iya, itu keutamaan zikirnya orang-orang ahli hakikat berbeda dengan orang ahli syariat zikirnya. Karena sudah tidak ada keraguan bagi orang hakikat. Sebagai keraguan muncul sifat Tuhan-Tuhan yang lain. Bagi makhluknya Gusti Allah dituhankan tidak ada lagi sudah. Hanya Gusti Allah Subhanahu wa taala saja sebagai Tuhannya. Nyata sudah Tuhan satu. Tidak perlu diingat lagi di alam ini kecuali hanya mengingat kepada zat Allah saja dengan keadaan Gusti Allah yang laisa kamislihi syai'un. Tuhan tidak berupa, tidak serupa dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Ya itu sudah tidak melirik hal makhluk Gusti Allah lagi sebagai Tuhan. Hanya bertuhan kepada Gusti Allah saja. Karena sudah yakin Tuhan tidak serupa dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Laisa kamislihi syai'un. Itu orang ahli hakikat. Zikirnya Allah, Allah, Allah. Diucapkan oleh mereka bagi orang-orang ahli hakikat. Karena mereka orang ahli hakikat itu senantiasa ingat terus. Selalu ingat terus. Selalu ingat terus kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya yang paling dalam. Sudah notok di situ. Ingat terus di dalam hatinya. Yang diingat hanya Gusti Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluknya. Itu loh, bukan makhluknya. Nah, itulah perlunya sampai itu mengetahui. Kok zikirnya berbeda ya? Ada la ilaha illallah, ya kan? Ada begitu berzikir. Ada yang berzikir cuma Allah, Allah. Nah, itulah kita itu belajar ilmu tasawuf biar ngerti, biar paham. Kalau sampean tidak bertasawuf, bagaimana sampean bisa paham? Itu harus dipelajari ilmu tasawuf itu supaya sampean bertasawuf. Nah, sedangkan bertasawuf itu melalui ilmunya, ilmu tasawuf tidak sembarangan. Orang yang ngaji, orang yang mempelajari ilmu tasawuf itu. Bagi anak-anak atau bagi orang yang kurang berakal, ya kan, tidak boleh. Belajar ilmu tasawuf itu tidak boleh. Karena sebagian ulama itu telah melarang untuk mempelajari ilmu tasawuf itu bagi anak-anak, terus bagi sampean yang kurang akalnya, ya kan, iya kurang cerdas. Kenapa tidak diperbolehkan? Hanya orang tertentu yang boleh karena bagi anak-anak dan orang-orang yang kurang berakal, itu mereka masih belum sempurna akalnya. Wong kurang berakal. Anak-anak kurang berakal, kurang sempurna akalnya. Artinya begitu. Orang lain juga kurang berakal, artinya kurang sempurna akalnya. Atau diartikan belum dapat memahami ilmu tasawuf itu. Karena sulit ilmu tasawuf itu tidak sembarangan orang mempelajarinya. Bagi anak-anak juga janganlah sulit karenanya. Bagi orang yang akalnya kurang sempurna, janganlah. Karena nanti tidak dapat memahami ilmu itu dengan baik. Itu ditakutkan begitu. Maka tidak diajarkan untuk umum ilmu tasawuf itu.
Karena dikhawatirkan nantinya kalau dipelajari oleh anak-anak, ya kan? Kalau dikaji oleh orang dewasa tapi belum mumpuni atau belum sempurna akalnya, dikhawatirkan akan dibuat ilmu tasawuf itu sebagai mainan, akan dibuat ilmu tasawuf itu sebagai ejekan. Karena ilmu tasawuf itu ilmu yang sifatnya rahasia. Karena apa rahasia? Karena hanya ilmu itu pemberian ilham dari Gusti Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan dengan ilmu laduni. Lah itu merupakan ilmu yang dapat membawa kelezatan utawa dzuk dari pengaruh ucapan dzikir Allah 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 tersebut. Nah, itu kemungkinan kalau dipelajari oleh orang awam ya kan, oleh anak-anak ya kan, bisa disalahgunakan nantinya oleh orang-orang yang begituan. Karena apa? Karena mereka itu bukan ahlinya. Karena mereka itu orang lain yang nantinya tidak dapat atau tidak berhasil merasakan kelezatan daripada dzikir itu. Daripada ilmu tasawuf itu hingga benar juga kalau ilmu syariat tanpa ilmu hakikat akan menjadi hampa, dan mencapai ilmu hakikat tanpa mengetahui ilmu syariat juga tidak akan dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.